Guys, stop beli pisau bushcraft, mulailah berlatih. Waduh, ngeri juga ya openingnya. Saya meminta kalian semua untuk stop beli pisau bushcraft, tapi kalian harus mulai berlatih. Maksudnya gimana sih? Orang, ini pisau saya banyak loh, ini 5 nih, saya punya pisau 5 gitu. Kenapa kok ngelarang kita buat beli-beli pisau lagi? Kan kita mau koleksi pisau itu. Gini ya guys ya. Pertama-tama saya jelaskan dulu kenapa saya terus-terusan membeli pisau. Jadi pisau yang saya beli ini bukan untuk saya pergunakan sebenarnya. Ini hanya dalam kebutuhan konten. Saya kasih tahu lagi, ini dalam rangka kebutuhan konten yang mana akan saya review pisau tersebut, dan pisau tersebut nanti bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli atau tidak. Terus bang, gimana sisa-sisa pisau yang udah direview? Jawabannya simple guys, saya bisa jual lagi atau saya pasang sebagai koleksi tapi nggak banyak. Jadi kemungkinan beberapa pisau yang sudah saya beli itu nanti akan saya jual lagi atau saya berikan. Mungkin nanti suatu saat saya akan mengadakan giveaway ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi kenapa saya bisa bilang stop beli pisau bushcraft lagi? Oke, jadi gini guys. Di konten sebelumnya saya sudah membahas bahwa saya hanya menggunakan 2 bilah pisau bushcraft yang saya miliki, yaitu yang ini dan yang ini. Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sesuatu yang dikasih embel-embel bushcraft itu jadi mahal. Ini saya nggak ngerti ya guys, ya nggak tahu kenapa, apa memang peralatan bushcraft itu mahal apa gimana. Ini suratan pribadi saya aja ya guys ya, bukan berarti itu salah, enggak. Jadi nggak salah orang yang bikin pisau lalu dikasih nama pisau bushcraft lalu harganya dinaikin, itu nggak salah guys, karena mereka adalah seller, penjual. Jadi kan mereka punya teknik tersendiri untuk menaikkan harga ya. Jadi tolong koreksi saya kalau saya salah di sini guys, karena memang peralatan bushcraft itu membutuhkan spesifikasi tertentu. Mungkin bener kayak gitu ya. Jadi pisaunya itu agak mahal harganya. Tapi kalau kalian harus membeli pisau bushcraft dengan alasan seperti ini, saya mau mencari pisau yang nilainya 10, saya mau mencari pisau yang desainnya oke, saya mau mencari pisau yang memang semuanya itu gue banget gitu loh guys. Jadi kalian mencari terus pisau yang memang sempurna di tangan kalian. Jadi misalnya kalian udah beli yang ini, terus kalian nggak cocok, kalian beli yang ini, nggak cocok lagi, beli yang ini, beli yang ini, beli terus sampai kalian membeli pisau lagi, menghabiskan uang dengan alih-alih menemukan pisau yang sempurna untuk kalian. Itu wah guys, I don't know, saya no comment di situ. Cuman itu buang-buang uang ya. Komentar saya cuman buang-buang uang aja gitu. Karena banyak sekali pisau-pisau beredar di marketplace, pisau bushcraft ini itu segala macam. Terus kalian tertarik membeli pisau tersebut tanpa kalian tahu ini pisaunya seperti apa karakteristiknya. Ketika menggunakannya kalian belajar dulu apa enggak menggunakan pisau ini dengan sempurna ya. Kalian main beli, terus pisaunya nggak dipakai. Jadi apa? Mubazir kan? Dikasihin enggak, dijual enggak. Cuman kalau alih-alih kalian, sekali lagi saya tekankan, untuk menemukan model pisau yang memang benar sempurna, itu I guarantee 100%. Tidak ada pisau yang betul-betul sempurna sebenarnya. There will be no perfect knife. Wah, petir yang ngeri ya. Gak akan mungkin ada pisau yang sempurna, saya kasih tahu ya guys. Jadi daripada kalian terus-terusan membeli pisau dengan alih-alih mencari pisau yang sempurna, why don't you start practicing? Kenapa kita nggak mulai untuk berlatih saja? Kalian punya satu pisau, apapun model pisaunya, kalian latih, jadi kalian bisa menggunakan pisau itu, mengeluarkan potensi pisau tersebut sampai 100%. Ketimbang bosen ganti pisau, waduh itu mubazir, salah itu kalau kayak gitu. Saya bisa salahin, salah. Ya uang-uang Anda, uang-uang kalian boleh pakai untuk apapun, tapi ada baiknya kalian belikan untuk sesuatu yang lebih efisien. Kalau sudah punya satu pisau atau 2 pisau, saya memaksa diri saya menggunakan pisau ini, dan saya nggak mau pakai pisau yang lain lagi guys. Kalaupun saya harus ganti pisau, saya akan buat yang persis seperti ini atau beli lagi yang modelnya seperti ini. Karena kenapa?
pisau itu adalah kaitannya yang saya percayai. Semakin lama kita pakai pisau tersebut, pisau itu akan menyatu dengan kita gitu. Jadi menyatu dengan jiwa kita gitu ya guys. Lebay banget gue. Itu sopnya udah matang belum? Udah aman. Angetin aja dulu. Angetin gak mau gitu. Nanti kita habisin mau makan. Nah jadi ini pisau itu nanti jadi bagian dari kita yang lain gitu ya. Jadi separuh aku pisau gitu ya. Pisau-pisau gitu. Nah saya bilang kenapa di konten yang sebelumnya saya tidak membatasi berapa jumlah pisau yang harus kalian beli. Tapi saya dengan tegas membatasi bahwa saya itu cuma punya 2 pisau yang saya pakai. Tapi sebenarnya saya punya pisau-pisau yang lain, tapi ini yang saya pakai 2. Dan saya nggak mau pakai model yang lain lagi karena saya pingin ahli di 2 pisau ini guys. Apapun peralatannya seperti yang saya bilang di konten-konten saya sebelumnya, yang penting adalah brainware-nya, orang yang menggunakannya. Jadi kalau kita bisa menggunakan pisau tersebut, latihannya terus-menerus, mengeluarkan potensi pisau tersebut, ya, saya yakin itu akan jadi pisau yang 100% sempurna buat kalian kalau jam terbangnya udah tinggi. Yakin. Saya punya cerita. Saya punya teman, ayahnya itu sering berkebun. Ya, dia punya kebun yang cukup luas, punya kebun kopi. Nah, saya selalu melihat beliau itu membawa sebilah golok. Dan goloknya itu kalau menurut saya biasa-biasa aja. Jadi goloknya tuh ya tajam. Saya tahu itu goloknya tajam karena saya beberapa kali melihat beliau mengasah golok tersebut. Sarungnya biasa aja, diikat pakai bekas karet ban dalam ya. Diikat pakai karet ban dalam gitu, jadi digubet-gubet gitu. Dan beliau selalu menggunakan golok tersebut. Satu ketika gini guys, gimana kalau si Babe, saya nyebutnya kan Babe ya. Gimana kalau misalnya si Babe itu saya beliin golok. Nah, saya pergi tuh ke pasar cari golok yang agak bagusan. Ya nggak mahal-mahal banget, tapi lebih bagus bentuknya daripada yang dia punya. Saya datang, Beh, ini golok. Wah, dia terima kasih sekali. Wah, Tom, makasih nih udah dikasih golok nih Babe nih, gini ngobrol. Tapi dia ngomong sama saya, tapi jujur Tom, ini golok Babe terima aja ya. Dia bilang, ya iyalah Beh, orang saya kan ngasih. Tapi dia bilang gini, saya udah nyaman pakai yang ini. Nah, di sini saya belajar nih. Oh iya ya, udah nyaman pakai yang ini gitu loh. Jadi tau nggak, golok yang dikasih sama saya itu nggak pernah dipakai. Itu gantung terus. Bukannya dia nggak menghargai, tapi dia bilang saya udah nyaman pakai yang ini. Dan itu pun terjadi dengan saya gitu. Saya punya pisau ini, dan ketika saya beli pisau lagi, ini saya nggak nyaman pakainya guys, karena saya nggak bisa. Di konten saya yang sebelumnya, di sini, ketika saya membagikan tips bagaimana cara biar kalian ahli pakai pisau, itu kan bikin tri stick. Saya belum pernah bikin tri stick pakai pisau yang ini. Bener, sumpah, walaupun ini tajam, di review sebelumnya dia tajam, feather sticknya enak, yang ini saya nggak pakai pisau ini guys. Nah jadi saya tekankan sekali lagi, stop membeli pisau bushcraft. Mohon maaf, bukan berarti saya menyuruh kalian, meminta kalian untuk tidak membeli sama sekali pisau. Itu hak asasi Anda. Tapi kalau Anda atau teman-teman semua, di sini membeli pisau bushcraft dengan alih-alih ingin menemukan pisau yang sempurna 100%, ini kurang sempurna terus beli lagi, ini kurang sempurna terus beli lagi. That's a waste, itu buang-buang uang. Lebih baik belikan yang lebih efisien. Kayak mungkin bisa beli tenda, beli tarp, atau beli kompor, beli sleeping bag, atau bantal tiup, dan yang lain-lain kayak gitu ya. Karena kita sudah punya peralatan tersebut. Nah kalau kita sudah punya peralatan tersebut, kenapa kita harus beli lagi? Kalau kita udah nyaman, kenapa kita harus beli lagi? Kan pertanyaannya seperti itu. Kecuali kalau kita mau upgrade, yang jelas-jelas upgrade, contohnya gergaji. Saya tahu gergaji itu ada level-levelnya, ada kualitas-kualitasnya. Contohnya saya pakai gergaji lokal, gergaji lipat, atau gergaji yang melengkung itu yang buat trimming dahan. Saya pingin upgrade ke Silky Gomboy, saya pingin. Dan saya pernah megang Silky Gomboy dan saya pernah pakai punya teman saya dan itu memang enak. Saya bukan promosi ya, walaupun nggak ada gergajinya, saya kasih tahu itu enak. Malah ke gergaji ya, tapi nggak apa-apa. Kalau upgrade lain halnya ya guys. Tapi kalau pisau mau upgrade kemana? Mau upgrade apa gitu? Ini saya sudah punya pisau ini nih, and I have this knife. Saya sudah punya pisau ini, mau di upgrade gimana lagi guys? Ini paling pas nih buat saya. Handle-nya udah enak, striking ini enak, buat chopping oke, feather stick apalagi, battening udah cukup.
Mau di-upgrade gimana lagi, guys? Oh, aku nggak mau pisaunya kayak gini, pingin yang kayak gini, tapi gagangnya mau di-upgrade. Boleh, kalau kayak gitu. Mungkin nggak semahal ketika kalian beli pisau. Mungkin bisa kirim balik ke makernya, bang, tolong diganti pakai handle kayu yang ada soraknya, atau pakai kayu apa, burl, apa tuh namanya. Tapi pisau tetap yang ini, I think jelas-jelas it's okay, nggak apa-apa. Jelas-jelas kalau gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pakai pisau ini belum berapa lama terus ngerasa nggak cocok, terus beli lagi, saya tekankan lagi, ngulang-ngulang terus nih. No, jangan kayak gitu, guys. Ya kadang-kadang saya juga ngeliat, siapa sih yang nggak mau gitu punya pisau keren. Saya masih punya satu pisau impian yang saya pingin beli. Saya pingin beli itu pisau itu. Dan saya yakin nggak jauh beda dengan ini, cuman dia lebih kuat ya. Saya pingin banget punya Morakniv Bushcraft Black. Saya pingin banget punya pisau itu, guys. Pingin banget. Tapi sebelum saya punya pisau itu, saya harus bertanggung jawab dulu nih sama 2 pisau ini yang udah saya beli duluan. Ya, jadi kita gunakan. Mungkin ketika saya sudah benar-benar ahli jam terbang ini tinggi banget nih pisau 2 ini, saya mungkin nggak perlu lagi tuh Morakniv Bushcraft Black. Tapi kalaupun memang mau, ya why not gitu. Tapi saya tidak akan mencari lagi pisau lain. Tapi saya masih pingin punya Morakniv Bushcraft Black. Saya masih pingin punya pisau itu, masih ya. Karena memang itu untuk pekerjaan yang berat gitu lah teman-teman. Udah bener-bener gitu ya. Saya lihat reviewnya, mungkin pisaunya juga berkualitas. Tapi harganya mahal. Ketimbang saya beli pisau harga jutaan, ya mending beli yang lainnya gitu aja. Jadi sekali lagi, saya buat konten ini mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya teman-teman, tidak ada yang tersinggung, khususnya maker pisau. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan maker pisau gitu loh. Saya yakin rezeki sudah ada yang ngatur. Saya buat konten ini pun sudah dikasih tahu dulu bahwa kalau alasannya cuman buat gonta-ganti pisau saja, itu merugikan ya buat si pembelinya. Tapi saya yakin maker kok pun juga sama pemikirannya dengan saya. Jadi buat apa sih punya pisau banyak tapi kalau nggak dipakai gitu loh. Atau kalian kalau kita mau beli pisau terus pisaunya cuma dibeli doang, dipakai enggak, saya yakin makernya pun bakalan sedih gitu ya. Saya beli pisau ini dan saya akan pakai pisau ini sebisa mungkin, saya gunakan pisau ini sebisa mungkin akan saya rawat, dan saya nggak akan pinjemin ke orang ya pisau ini. Saya yakin makernya pun akan senang ya, saya yakin makernya akan senang. Kalaupun toh kita mau beli mungkin buat kado orang atau segala macam, itu silahkan saja. Tapi kalau alih-alih kita mencari pisau yang sempurna, jangan membuang pisau yang tidak menggunakan pisau yang sudah kita beli, itu alangkah mubazir ya teman-teman. Jadi stop beli pisau bushcraft, mulailah berlatih. Bukan berarti kalian berlatih tanpa pisau ya. Kalau kalian nggak bisa bikin pisau sendiri, ya harus beli, guys. Mau nggak mau harus beli. Siapkan budgetnya, tentukan yang menurut kalian paling pas. Latih penggunaan pisaunya, biar pisaunya keluar potensinya 100%. Itu aja, mohon maaf apabila konten saya ini kurang berkenan. Saya mohon maaf ya. I'll see you again on the next video. Ciao.